Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di Encode Security. Teman-teman, uh, video kali ini adalah video pertama untuk seri baru ya. Kita akan masuk seri baru, membahas tentang network security. Nah teman-teman, seperti website yang sudah saya buka ini kan Fortinet ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah pernah mendengar Fortinet. Nah, perusahaan ini dia fokus bergerak di bidang memproduksi perangkat-perangkat network atau perangkat-perangkat jaringan ya. Tetapi di dalam perangkat-perangkat itu dia sudah benar-benar fokus terhadap network security. Nah, teman-teman, di video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membangun sebuah topologi sederhana di mana ada internet, lalu ada perangkat Fortinet. Dalam hal ini kita akan gunakan virtual machine-nya FortiGate ya, FortiGate. Lalu mungkin di belakang FortiGate itu kita akan coba pasangkan satu router kali ya. Ada router, lalu di belakang router ini kita pasangkan, kita tambahkan ada klien gitu ya, ada klien. Nanti kita akan coba bangun sama-sama. Nah teman-teman, seperti biasa, supaya video ini tidak terlalu panjang, jadi kita langsung masuk membangun topologi sederhananya. Dan seperti biasa saya menggunakan ifng simulator. Jika teman-teman ingin juga menggunakan simulator yang sama, boleh silakan. Jika ada yang terkendala untuk cara menginstal emulator ini atau simulator ini, boleh tinggalkan komentar ya teman-teman, supaya jika saya lihat ada banyak yang meminta video tutorialnya, nanti saya akan buatkan khusus untuk teman-teman. Tapi sebenarnya jika teman-teman mau googling di YouTube, sudah banyak video tutorial bagaimana menginstal simulator ifng gitu. Teman-teman juga bisa membaca-baca dokumentasinya di ifng-net ya. Ini ada dokumentasinya di sini. Teman-teman boleh membaca ini. Gimana cara menginstalnya? Kita boleh gunakan yang mana? Ada di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya login dulu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membuat sebuah topologi sederhana ya. Ini kita kasih nama FortiGate basic aja lah kali ya. Basic config FortiGate. Oh sorry, ini nama folder. Kita tambahkan file, kita paste di sini ya. Basic config FortiGate. Oke, kita save. Ya, langsung saja kita tambahkan networknya dulu. Kita pilih manajemen cloud 0. Namanya kita biarkan aja net ya, atau kita gantilah ya, internet. Save. Lalu ini kita taruh di sini. Setelahnya kita tambahkan Fortinet. Ini Fortinet FortiGate. Kita ambil FortiGate versi 7. Ini FGT, ini FortiGate. Yang FMG ini adalah Forti Manager. FAJ ini adalah Forti Analyzer. Nanti di next video atau di seri video lain nanti akan kita bahas tentang Forti Analyzer dengan Forti Manager. Sekarang kita fokus ke FortiGate dulu teman-teman ya. Oke, kita ambil yang versi 7. Oke, ini kita FortiGate. Oh, maaf, salah. FortiGate. Sip. Jika sudah, kita scroll ke bawah, langsung kita save. Oke, FortiGate kita tempatkan di depan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan switch ya. Kita akan tambahkan switch. Kita akan gunakan image-nya punyanya Cisco ya. Cisco switch. Ini SW, kita ganti logonya menjadi switch. Ganti logonya menjadi switch. Oke, portnya satu, ini ada 4, berarti kita ganti ada 2 supaya kita kita bisa menghubungkan banyak klien ya teman-teman. Kita save, switchnya kita taruh di sini. Lalu selanjutnya adalah kita akan install kliennya. Kita perlu ada untuk pertama ini 3 Linux dulu aja. Oke, ini kita scroll ke bawah lalu kita save. Ini kita taruh di sini.
Ini kita taruh di sini. Lalu ini kita taruh di sini. Nah, sekarang kita akan hubungkan ya teman-teman. Kita hubungkan dulu dari internet, dia menggunakan port 1. Lalu ini ke sini. Oke, port 2 itu ke arah switch ya. Lalu ini juga kita tambahkan. Oke. Sorry teman-teman, suara saya agak sedikit serak. Saya lagi flu. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jaga kesehatan teman-teman di tengah-tengah pandemi ini. Oke, sip. Sekarang perangkatnya sudah kita susun sesuai dengan topologi ini. Lalu sudah kita hubungkan ya semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan konfigurasi untuk seluruh perangkat yang ada di sini. Nah, pertama kita akan nyalakan dulu, kita blok saja. Lalu kita start semuanya. Oke, ini kalau dia kondisinya sudah seperti ini teman-teman, ini tandanya perangkatnya sudah menyala ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke FortiGate ini. Kita konsol dulu menggunakan SSH atau Telnet ya. Kita klik di sini. Kita klik, nah ini. Lalu kita klik, nanti akan muncul terbuka halaman putih. Oke. Nah, karena ini perangkat masih baru kita pasang, user ininya adalah admin, lalu dia tidak ada password. Lalu kita diminta untuk memasukkan password ya. Ini kita masukkan password baru. Saya pakai if aja. Sebentar, ini saya besarkan sedikit supaya teman-teman enak buat ngelihatnya. Ini kita kasih font 14. Oke. Ini kita geser ke sini supaya sembari kita melakukan konsol, teman-teman juga bisa sambil melihat topologinya. Sip. Oke. Apa yang pertama kita lakukan, kita akan memasang IP di port 1 supaya akhirnya kita bisa masuk ke dalam FortiGate menggunakan port 80 atau HTTP ya, menggunakan web browser. Oke, apa yang kita lakukan? Config system interface. Kita masuk dulu. Lalu kita edit. Port berapa? Port 1. Kenapa port 1? Karena port 1 itu yang terhubung ke internet. Ini kita enter. Lalu kita set mode dulu ya, set mode static. Ini untuk apa? Jadi interface itu kan teman-teman, kita bisa set dia dengan IP static, atau kita juga bisa mengkonfigur bahwa interface itu bisa menerima IP dari DHCP server di perangkat yang ada di depannya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita akan set IP static, gitu ya teman-teman. Ini set mode static, kita enter, lalu kita masukkan IP-nya. Masukkan IP sesuai dengan alokasi IP yang tersedia di tempat teman-teman masing-masing ya. Oke, ini kita pakai IP 173.23.180.10 aja. Lalu kita masukkan subnetnya. Oke, lalu kita akan memasukkan atau menambahkan perintah izin ya, izin terhadap interface port 1 ini. Terhadap ini, kita boleh mengakses FortiGate ini lewat mana? Dari internet. Oke, kita masukkan HTTP, HTTPS, lalu Telnet, lalu kita masukkan SSH. Selanjutnya kita masukkan ping supaya kita bisa setelah kita mengexcat ini, kita bisa melakukan ping. Oke, ping sudah ya. HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, ping. Oke, cukup. Ini kita enter. Lalu kita masukkan next, lalu kita end. Sip, udah bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya jika sudah, kita akan masuk menggunakan port 80. 173, tadi IP-nya 10. Ya, sip. Nah, ini kita masuk admin if. Oke, ini kita don't show again, lalu kita oke. Kita tunggu dulu sampai yakin itu buka widgetnya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ya, sudah berhasil masuk ke dalam VM FortiGate yang sudah kita install tadi di awal, itu ya, yang sudah kita config di awal tadi. Nah,
Kita balik ke topologi ya teman-teman. Nah, di topologi ini, switch ini akan kita buatkan, akan kita konfigur, atau klien yang ada di belakang switch ini itu akan kita konfigur supaya dia bisa dapat internet dari FortiGate. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus config dulu interface-nya ya teman-teman. Oke, kita balik, kita masuk ke network, kita ke interface. Oke, ini yang ke one ya. Ini coba kita edit dulu. Ini kita kasih atau inet lah ya, internet seperti itu. Ini oke, ini kita oke kan. Lalu di sini dia menggunakan port 2. Port 2 kita edit dulu. Aliasnya adalah LAN. Kita kasih privilege administratif aksesnya, kita kasih ping supaya bisa kita ping ya. Oke, kita oke kan. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, caranya adalah kita masuk ke interface, lalu ke LAN. Karena LAN ini port 2 yang ke arah switch. Oke, kita buat interface ini menjadi terang saja, berarti kita create VLAN. Kita create VLAN baru. Namanya adalah LAN client. Aliasnya adalah LAN client. Terus tipenya adalah VLAN. Oke. Interface-nya apa? Interface-nya adalah LAN. VLAN ID-nya berapa? Kita pakai VLAN ID 100 saja. Oke. Lalu kita buatkan dia IP. IP-nya berapa? Kita coba pakai IP 172.28.0.1 itu ya teman-teman. /24 aja ya, atau /28 aja, /248 /229 255.255.255.248. Oke. Nah, interface ini juga akan kita set sebagai DHCP server untuk 3 PC Linux yang ada di belakangnya. Jadi PC Linux ini akan menerima IP otomatis dari FortiGate. Oke, bagaimana kita melakukannya? Nih, kita aktifkan opsi untuk DHCP servernya. Kita enable. Ini kita aktifkan pingnya ya teman-teman. Lalu setelah kita aktifkan, ini ada address range, address yang bisa diberikan kepada user. Oke, ini sudah tidak perlu lagi kita custom ya, karena sudah benar. .1 itu adalah untuk interface VLAN-nya. Oke, sip. Jika sudah, kita klik OK. Oke, berarti kita menggunakan VLAN 100 ya teman-teman. Kita menggunakan VLAN 100 untuk ke arah klien. Sip. Selanjutnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita coba cek dulu untuk DNS server. DNS server kita apakah sudah terpasang? Oke, ini alamat DNS server defaultnya FortiGate ya. Teman-teman mau ganti, mau sesuaikan, boleh silakan. Kalau mau ganti berarti pilihnya specify. Jadi ini baru bisa kita edit. Tapi kalau kita menggunakan use FortiGate server, berarti ini diatur oleh FortiGate, oleh Fortinet yang akan mengatur itu. Sip, kalau saya tidak akan saya ganti, saya biarkan saja default. Sekarang coba kita tes apakah FortiGate ini sudah bisa mengakses internet. Kita ketik perintah di sini xcat ping ke 88 dulu aja. Oke, teman-teman bisa lihat ping ke 88 dari FortiGate ini sudah bisa. Bagaimana dengan ping ke domain? Coba kita xcat ping google.com. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Artinya FortiGate sendiri, perangkat ini sudah bisa melakukan, sudah bisa ngobrol dengan internet. Sip. Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana kita akan masuk ke dalam firewall police. Nah, di sini kita akan mendefine, rule ya. Kita akan mendefine role yang kita terapkan
pembatasan-pembatasan apa atau akses apa saja yang dibolehkan ke arah klien, baik itu dari arah klien maupun dari arah internet ke arah klien. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk menetapkan sebuah rule di sini. Nah, FortiGate seperti itu. Jadi kalau untuk basic konfigurasinya sendiri sebenarnya tadi sudah selesai. FortiGate-nya sudah bisa internet, teman-teman. Ini sudah bisa internet. Dia udah bisa nge-reach internet. Dia udah bisa nge-ping ke google.com. Nah, tapi kan tadi di awal kita sampaikan bahwa kita berencana klien-klien ini mendapat internet dari FortiGate ini sendiri. Oke? Apa yang kita lakukan di sini? Pertama, kita harus membuat sebuah kebijakan akses dari arah klien ke internet. Kita create new. Lalu kita tuliskan namanya di sini adalah in out. Saya biasanya seperti ini. Teman-teman mau pakai nama yang lain silakan. Nah, ini kita define incoming interface-nya. Dari mana asal traffic-nya? Kita pilih, lalu kita pilih VLAN 100 ya teman-teman. Nih, VLAN 100. Kita pilih ini. Lalu outgoing-nya kemana dia pergi? Outgoing-nya itu adalah ke arah internet. Berarti traffic yang datang dari arah VLAN 100 itu dari arah klien yang menuju ke internet. Oke. Source-nya dari mana? Kita pilih dari all saja. Dari semua address. Oke. Lalu destinasinya kemana? Kita pilih, karena memang ini untuk membuka akses internet ke arah klien, maka kita pilih adalah semua juga. Jadi dari source-nya ini dari IP mana saja ke IP mana saja, gitu ya teman-teman kalau kita bahasakan. Service-nya juga kita pilih all. Jangan kita pilih, kalau yang pilihan bagian bawah ini kan sudah lebih spesifik ya teman-teman, berdasarkan protokol sama portnya udah beda. Jadi kalau kita pilih all, berarti semuanya mencakup apa saja. Misalnya dia mau akses port 8291, dia mau akses port 80, atau dia mau akses HTTPS, atau akses yang lain, port yang lain, itu bisa. Oke, di sini actionnya accept, kita izinkan. Lalu jangan lupa NAT-nya di allow, karena kita ini IP private, gitu ya. Jadi harus ditranslasi. Oke. Nah, di sini ada IP pool. Jadi mungkin nanti di next video akan kita jelaskan lebih detail. Jadi kalau NAT pool di FortiGate itu kita bisa membuat yang namanya NAT pool. Jadi katakanlah kita punya alokasi IP sendiri khusus untuk NAT. Itu bisa. Nah, nanti akan kita arahkan. Begitu kita masuk ke dalam konfigurasi firewall policy, kita akan masuk use dynamic pool. Nanti kita akan cari nih. Nah, di sini kan masih kosong nih. Karena memang kita belum punya pool, dan itu mungkin next akan kita bahas. Sip. Oke. Ini sudah. Lalu kita tambahkan satu lagi. Supaya apa? Traffic request yang keluar itu bisa masuk lagi. Nah, maka out in. Incoming-nya dari mana? Tentu dari internet. Outgoing-nya keluarnya kemana? Keluarnya ke klien, ke VLAN 100. Source-nya dari mana? Sama seperti yang tadi sebelumnya kita define. Ini juga kita define all. Service-nya juga all. Ini standar, benar-benar basic teman-teman. Nah, ini tidak perlu kita kenapa? Karena FortiGate ini mendeteksi yang namanya session. Jadi begitu ada satu session yang ngehit, bisa terbuka, ya kan, terbentuk satu sebuah koneksi. Nah, begitu dia keluar dan begitu requestnya datang lagi, dia akan selalu ditandai dengan ID sessionnya, sehingga kalau dia keluar sudah di NAT, begitu dia masuk dia akan tahu, FortiGate akan tahu, oh ini adalah respon dari request yang tadi dengan ID session ini. Sehingga arah dari luar ke dalam itu tidak perlu kita aktifkan opsi NAT-nya. Nanti coba kita lihat ya teman-teman, apakah konfigurasinya bisa atau tidak. Oke, jika sudah kita klik OK. Sip. Untuk sementara konfigurasi pada FortiGate-nya cukup. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk konfigurasi switch-nya. Ini kita config Cisco switch ya teman-teman. Di Cisco switch saya besarkan dulu ya hurufnya supaya teman-teman juga enak membacanya. Sip. Ini kita end, lalu kita config. Oke, kita akan menggunakan port 00 ya, interface ETH 0/0.
Kita masuk dulu ke interface-nya. Lalu switch port trunk encapsulation .1q. Lalu kita tambahkan tadi VLAN, ada VLAN 100 ya teman-teman. Oke, sebentar. Ini saya kelewatan, harus buat VLAN dulu. Ini kita tambahkan VLAN 100. Name-nya FG. Oke, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface yang tadi, ETH0/0. Di atas kita sudah enkapsulasi interface-nya. Selanjutnya apa? Kita set dia menjadi terang. Switch port mode terang. Setelahnya switch port terang, allowed VLAN berapa? VLAN 100. Sip. Oke ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita akan config lagi. Kita config dulu ETH01 ya, yang ke Linux 3. Oke, interface ETH0/1. Sorry, 0/1. Nah, untuk interface 0/1 ini kita konfigur akses supaya kita tidak harus mengkonfigur VLAN di sini. Jadi kalau dia dikonfigur akses, Linux-nya atau PC-nya ini, si kliennya bisa langsung terima IP. Oke, switch port mode akses. Kita tambahkan VLAN-nya. Switch port akses VLAN 100. Sip. Ini kita exit dulu. Kita konfigur lagi 0/2. Interface ETH0/2. Sama switch port mode akses. Switch port akses VLAN-nya berapa? 100. Ini kita exit. Oh, sebentar, jangan lupa kita nosat. Lalu kita exit. Kita masuk lagi ke interface ETH0/3. Switch port mode akses. Lalu kita switch port akses VLAN 100. Ini kita nosat. Oke, ini kita end. Konfigurasinya sudah selesai. Coba kita lihat show interface description. Oke, seluruh interface-nya sudah aktif. Lalu coba show VLAN. Oke, VLAN 100 kita sudah ada. Sip. Untuk konfigurasi di switch-nya seharusnya sudah selesai teman-teman. ETH00 dia trunking. Oke, sudah ada VLAN 100. Sip. Sudah ada VLAN 100. Coba kita buka Linux 3 ya teman-teman. Coba kita pastikan apakah Linux 3 ini sudah bisa menerima IP otomatis atau tidak. Oke, coba kita masuk dulu. Kita login ke PC-nya, kita masukkan passwordnya adalah if. Jika sudah, ini kita klik, kita buka terminal dulu ya. Coba kita ping 888. Oke, masih network unreachable. Ini wirednya off. Coba kita konekin dulu. Oke, coba kita ping lagi. Sip. Teman-teman bisa lihat ya, PC Linux-nya ini sudah bisa ping ke 88. Coba kita ping ke google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Coba kita lihat dia terima IP berapa. Oh, oke, ini kita install dulu ya. Sebentar, ini kita tutup dulu. Sudo apt install nettools. Ini karena PC-nya baru, jadi harus kita install dulu perintahnya supaya dia aplikasinya supaya dia bisa kita jalankan. Oke, if config. Oke, 172.28.0.2. Sip ya, teman-teman. Ini sama dengan konfigurasi yang ada di sini. Untuk interface yang ke arah klien. Network interface. Ini ada di sini. Nah, oke, di ACP kliennya ada satu. Ini coba kita lihat, harusnya sih ada detailnya di sini. Oh, nggak ada ya, teman-teman. Oh, nggak ada. Tapi di sini dia nginfokan ke kita bahwa sudah ada satu user yang menggunakan pool ini. Client count ada satu.
Oke. Oke. Nah, begitu teman-teman. Jadi konfigurasi pada FortiGate Firewall itu sangat sederhana sebenarnya. Ini kita belum detail ke arah security-nya ya. Ini kita belum terlalu detail untuk ke arah security-nya. Jadi kita mengkonfigur di seri video pertama ini, kita fokus untuk mengkonfigur FortiGate-nya, bagaimana FortiGate ini bisa mengalirkan internet ke arah klien. Nah, nanti di next video kita akan bahas satu persatu tentang security apa yang ditawarkan oleh FortiGate ini untuk memproteksi klien-klien yang ada di belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita tutup ya, supaya tidak terlalu berat. Ini kita tutup. Ini kita buka lagi klien yang lain. Apakah sama? Apakah sudah bisa juga? Ini agak sedikit lemot teman-teman, mohon maaf karena harus berbagi resource. Oke, coba kita ping langsung ke google.com. Sip, dia sudah bisa. Ini sudo apt install net tools supaya kita bisa cek IP-nya. Oke, if config. Sip, dia dapat IP yang sama dengan yang ada di sini. Ini coba kalau kita refresh. Ini kalau kita refresh, so ada dua ya, sudah ada dua. Nah, coba kita cek lagi PC yang terakhir. Apakah PC yang terakhir juga sama? Ini kita tutup. Ini kita masuk. Oke, ini sudah. Kita masuk ke menu. Ini kita ketik terminal. Oke, kita ping ke google.com. Sip, sudah bisa. Ini sudo apt install net tools. Ini if. Oke, kita cek IP-nya. Oh, sorry. If config. Sip, dia juga dapat IP yang satu segmen dengan yang tadi. Ini kalau kita refresh, ada 3 klien yang sudah menggunakan DHCP pool-nya. Ini kita, nah, sip, teman-teman bisa lihat ya. Oke, demikian saja teman-teman tutorial kali ini. Basic konfigurasi terhadap FortiGate Firewall. Dan di seri ini benar-benar kita hanya fokus bagaimana mengonline kan, bagaimana FortiGate ini bisa mengakses internet. Tadi di awal kita sudah lihat ya. Ini saya ulang sekali lagi. Ini kita ping ke Google. Oke, fokus kita adalah mengonline kan FortiGate-nya, ya kan, FortiGate-nya bisa mengakses internet. Lalu kita juga mengkonfigur bagaimana FortiGate ini bisa mendeliver internet ke arah klien. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, ditinggalkan komentar-komentar jika teman-teman punya pertanyaan. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat info ketika saya melakukan update video. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video tutorial selanjutnya. Salam sehat, salam teknologi.